Kalau mau nyerang orang, kita serang argumennya atau karyanya. Tapi personalnya enggak. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya contoh, gue sebel misalnya sama KKI misalnya. Iya, gue sebel sama Kiki. Tapi gue sebel karyanya. Kenapa karyanya? Apa yang salah? Karena kalau nggak gini, Hei, apa yang salah? Gini ya. Dia bikin konten kependem pasir. Anda bertanya apa yang salah? Gara-gara artis ini yang jadi YouTuber, mereka membawa penonton TV ke YouTube. Saat mereka nonton MLI misalnya. Kaget mereka. Kok YouTube begini? Ya Anda ngapain di sini? Halo. Gue cuma gitu doang. Iya. Gue nggak mau kayak YouTuber gitu deh. Halo guys, gitu ya. Iya sih. Karena gue takut lu cengin. Gue tau lu soal berdua. Enggak lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Serius nggak Lu apa-apa. kan soalnya sensi kan sama orang. Halo guys. Kita diundang buat dicurigain. Kita nggak langsung curiga, Bang. Nanti paling 10 menitan lah. Tapi thank you loh. Sama-sama, Nat. Thank you loh. Kita malah yang ngerasa terhormat. Enggak, Ini sumpah dark bener. jokes Anda kan? Enggak, sumpah. Enggak, Anda DM saya. Iya. Onat sekarang mainnya sama Raffi Ahmad, Baim Wong. Iya. Itu dark jokes. Enggak gini, Nat. Apa maksud gue gini. Aduh. Oke. Maksud Anda apa? Saya mau nanya. Itu dark jokes Anda. Anjing banget sih. Jadi gue sama Muslim itu sebenarnya kita mengkhawatirkan nama-nama besar kalau ngundang kita. Maksudnya apa ya? Enggak, karena gini, reputasi lo tuh bisa jadi turun. Iya. Apalagi lu kan sebelum kita ngundangnya memang yang bener-bener Raffi Ahmad gitu, Ahmad Bang. kan segini kan. Iya. Baim Wong juga segini juga. Kita kan Wow. Jadi maksud gue tuh kayak ini nggak salah nih mau ngundang kita gitu Nyet, sih. tapi gue serius deh, gue senang banget sih. Gue senang banget. Thank you. Sama-sama Pak. Sama-sama ya? likewise. Berarti itu bukan dark jokes ya? Enggak, Pak. Enggak, karena waktu itu aja nih. Anda itu bajingan. Enggak. Saya tahu. Anda memposting foto Yesus sedang berjalan. Iya. Anda komen. Saya komen kan? Iya. Anda memang kafir. Anda membalas. Saya ngikutin Anda. Saya berpikir ini orang lagi bercanda, tidak bisa membedakan loh. Anda sedang bercanda apa ngecengin saya ya? Enggak, tapi enggak jokes. Harus dikasih disclaimer. Itu jokes. Tadi bawa jokes. Karena takutnya nggak nyampe apa maksudnya. Lo merasakan nggak banyak tekanan yang lo rasakan secara Anda Muslim dan Anda sholat 5 waktu setahu saya. Alhamdulillah. Anda berteman dengan dia. Ya, Apa yang Anda rasakan? Ini to be honest aja ya. To be honest, dia sih nggak pernah mempengaruhi, maksudnya nggak pernah mengganggu sholat saya sih, Bang. Tapi Anda itu adalah pria yang sholat 5 waktu. Ya, alhamdulillah. Oke. Gue bisa, dia tuh nggak pernah bolong sholatnya, sumpah. Oke. Dia nggak pernah bolong. Dia orang yang sholat 5 waktu. Alhamdulillah, Bang. Tapi Anda dibenci. Kenapa? Boleh diceritakan? Karena sholat saya nggak ditayangin. Harus Anda Insta story. Ini salah Anda. Iya, Anda yang betul. ngasih tahu saya sholat. Iya. Makanya Atta Halilintar, Bang. Oke. Atta kan mau konten ntar sholat dulu gitu. Iya. Kalau Anda tidak. Tidak. Berarti lu setuju kalau religion it's a private thing. Iya, it's private thing. Private thing loh. Iya, Mau punya agama tidak punya agama terserah Anda. Iya. Anda setuju? Setuju. Ini jujur teman pertama yang nggak punya agama Coki. Oke. Jadi begitu berteman dengan Kristen, wah itu menurutku udah pemahaman baru. Teman dengan Buddha, begitu teman dengan Coki. Anjir, ada orang nggak percaya agama loh gitu. Ada. Anda kaget nggak? Kaget, Bang. Pertama kali Anda tahu dia ini orang gila. Pertama kali. Dulu aku nggak curiga dia nggak punya agama. Gitu. Ini orang kok nggak beribadah, nggak berdoa, kan kita punya ekspedisi hantu tuh. Ini nggak ada berdoanya. Yang di-cut itu kan? Iya, yang tahu. kita berburu hantu fix serem ya kontennya. Makanya aku nanya, Cok, ente kalau ada setan baca apa? Wikipedia. Oh. Anda Bill Gates ya. Dan sebenarnya yang pengen gue tunjukin itu, kita tunjukkan itu adalah lu bahkan nggak perlu harus punya common ground untuk bisa bersahabat sama seseorang. Men, gue sama Tretan Muslim itu nggak punya common ground apa-apa. Kepercayaan 180 derajat beda. Tipe-tipe hiburan kita 180 derajat beda. Kita common ground-nya satu aja, uang. Ya itu kan cuma sebatas itu. Tapi sisanya kita nggak punya common ground. Tapi kita bisa temenan. Kita bisa rukun. Gak cuma sama aku, sama Habib loh. Bahkan Habib itu duduk sama gua, Nat. It's a statement. It's a powerful statement. Dia willing spend his time untuk ngobrol sama gua yang bahkan tidak masuk dalam
Ya maksud gue ya agnostik gitu loh. Yes. Kalau lintas agama biasa. Tapi kalau yang agnostik kan jarang maksud gue. Dan Anda berani melakukan itu. Dan karena gue tidak merasa terancam dengan teman-teman gue yang ini. Yes. Dan menurut gue itu yang pengen gue tunjukin. Lu bisa bersahabat sama orang lain siapapun. Berbeda apapun lu. Dan yang berusaha kita tunjukkan adalah kita nggak harus punya common ground untuk bisa bersahabat. Dan perbedaan itu tidak bisa kita jadiin persamaan. Yes. Dan bagaimana cara menselebrasi perbedaan? Ya dengan membercandain itu. Oke. Tapi kan banyak orang yang tidak nyampe. Memang itu nggak menganggap untuk semua itu. Orang. Hey Coki, kamu kok begitu sih? Hey Muslim, kamu kenapa begitu? Emang itu nggak untuk semua orang, Nat. Lu gimana nanggapin? Apalagi lu Muslim ya? Menurut gua lu tuh adalah salah satu gua nganggap tokoh ya. Waduh. Lu berani sekali menyuarakan bahwasannya adalah perbedaan itu biasa kali, nyet. Anda pasti lebih beban dong. Iya, lebih beban. Anda mau berteman dengan seorang kafir. Anda pasti lebih dapat kayak, lu ngerti gak sih kayak? Iya. Lu pasti dapat. Biar lo tahu, Nat. Dia tuh followersnya 500.000, hampir 500.000. Lu? Gua nggak sampai setengahnya. Kenapa? Karena memang. Karena ada kafir. Iya. Karena memang selain dia memang lebih lucu dari gua harus akuin dia tuh lebih lucu dari gua ini sangat segmented. Lu segmented. Tapi karena ada suka dark jokes. Iya, tapi menurut gua terlepas dari itu harga yang harus gua bayar supaya gua bisa nyaman sama diri gua. Oke. Gua tuh mendingan ya kalau kata Kurt Cobain ini gua lebih mending dibenci sama semua orang tapi gue happy. Dan lu merasakan itu? Ya, menurut gue harga yang harus kita bayar supaya kita bisa nyaman sama diri kita sendiri. Yang kadang kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dan lebih baik gue udah state bahwa gue ini A, dan orang-orang yang akan temenan sama gue memang orang-orang yang cinta sama gue apa adanya. Gue lebih suka kayak gitu. Dan gue rawat nih orang-orang ini gitu. Dan tar lu, Anda perawat? Enggak, maksudnya gue rawat dalam arti gue kasih konten. Oke. Gue kasih tau bahwa mereka tuh ya gue peduli sama mereka. Yes. Gitu. Ya udah. Dan satu lagi untuk nanggepin yang Muslim bilang, gue tuh nggak pernah ya membrainwash Muslim. Nggak pernah. Untuk Anda berjanji nih. Nggak pernah. Demi Tuhan. Demi apa? Demi alam semesta saya tidak pernah. Anda tidak pernah membrainwash orang Muslim. Iya. Kecuali konteksnya lagi diskusi dia pengen tahu apa yang gue percaya dan sebaliknya. Tapi itu kan tidak membrainwash. Tidak dong. Karena menurut gue yang gue perlukan adalah biarkan gue berkepercayaan dengan tenang. Yes. Ya udah cuma itu doang. Anda tidak takut dibully. Anda ini manusia apa? Anda tidak percaya Tuhan. Balik lagi, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nah, buat gua kalau dalam bahasa Inggris tuh offense is taken. Coba di bahasa Indonesia. Oke. Nonton kurang. Ketersinggungan itu diambil. Yes. Bukan dikasih. Tapi diambil. Contoh. Statement. Misalnya dia bilang Coki cebol. Oke. It's a statement. Yang memilih untuk tersinggung sama statement Coki cebol kan diri gua, Pak. Tapi Anda cebol tidak? Ya, gue cebol, tapi gue gak marah. Gue tuh punya otoritas dalam diri gue untuk memilih apakah gue harus marah atau tidak. Yang terjadi sama netizen gak ada kayak gitu, Nat. Mereka tuh tidak punya otoritas dalam dirinya, yang ada auto tersinggung. Padahal sebenarnya manusia itu punya otoritas untuk memilih mau tersinggung atau tidak. I see. Atau bilanglah tersinggung adalah refleks. Ada yang berargumen seperti itu. Dong. Misalnya contoh, bego lo, refleks pertamanya tersinggung. Nggak apa-apa kalau tersinggung adalah refleks. Tapi nanti kan outputnya bisa kita pilih. Mau elegan atau kampungan. Jadi sebenarnya yang pengen gue tunjukin dari freedom of speech ini adalah kita tuh punya otoritas sama diri kita. Kalau tersinggung kita bisa keluarin outputnya elegan atau tidak. Atau ya kalau kita kan ada statement yang menjelekan kita tinggal pilih mau tersinggung atau tidak. Tersinggung hak semua orang. Tapi tersinggung tidak ngebuat lu otomatis menjadi benar. Itu dua hal yang berbeda. Tersinggung tidak membuat orang menjadi benar. Karena gini, Pak, kadang kalau kita tersinggung, automatically seolah-olah kita jadi benar. Padahal ketersinggungan dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Betul. Contoh, misalnya ada orang bau badan, kita bilang bau badan loh, tersinggung. Tapi kan dia nggak jadi benar. Ya emang benar. Dia pakai Rexona tidak? Ya, gua nggak ini tahu. Biar iklan maksud saya, Pak, masuk built-in ya. Tapi saya udah jago juga jadi. Iya dong. Iya. Saya kan main sama Raffi Ahmad sekarang. Ya tapi maksud gue ketersinggungan tuh adalah lo kalau tersinggung belum tentu lo jadi benar. Harus it's a two different thing. I see. It's a two nah, cuman memang pemikiran ini belum populer di masyarakat. Dan menurut gua perlu memang ada orang yang jadi front tanda kutip utama untuk memperkenalkan pemikiran ini. Anda merasa orang itu Anda? Salah satu. Siapa Anda?
Ya orang yang nanti cepat atau lambat akan kena UU ITE. Apa yang terjadi di hidup Anda sehingga Anda membuat Instagram TV? Oh iya, gitu. Oh banyak. Nih, gua kasih tau bete sekali. Oh tuh gua bete. Itu lo kenapa? Karena gini, ya? Gua lagi depresi sebenarnya. Kenapa? Gua nggak basian. Jadi karena alasannya gini, Nat. Lo sadar nggak sih? Tanggung jawab yang susah tuh dilemparnya ke kita terus, Nat, konten kreator. Tanggung jawab terberat itu selalu dilempar ke konten kreator. Oke, contoh. Lu bikin konten mendidik dong. Oke. Lu jadi teladan dong buat fans lo. Enggak, maksud gue gini. Kita tuh dituntut A, B, C, D, E, F, G, H. Maksud gue gini. Kalau lu tuntut kita hal-hal yang susah, nggak apa-apa. Tapi di saat yang bersamaan lu upgrade diri lu dong. Netizen juga harus mengupgrade dirinya kalau pada saat dia juga menuntut kita mengupgrade diri kita. Kenapa? Supaya kita nih waktu ngeluarin konten, orang ngerti apa sih maksud dibalik konten ini. Sekarang kan yang terjadi adalah netizen tuh cuman maunya nuntut konten kreator yang susah-susah. Jadi teladan, bikin konten yang tidak menyinggung. Kenapa yang susah-susah kita? Lu juga pinteran dikit dong. Nih, gue kasih tau buat teman-teman. Komedian, we are supposed to be funny. We are not supposed to be right. Gue setuju. Kita tuh cuma dituntut jadi lucu. Kita bukan dituntut jadi benar. Teladan. Kalau kita dituntut jadi benar, ada orang yang jauh lebih baik daripada kita. Seperti? Misalnya motivator. Seperti? Atau pemuka agama. Seperti? Iya, jangan nama dong. Oke deh. Kan ada UITE masalahnya. Iya. Kan baik, ini disebut orang baik. Orang baik, kan orang baik. Bagaimana dengan Anda? Anda tuh kayak seperti lebih berat ya. Anda banyak menerima DM kayak contoh dong teladan A, B, C, D. Anda menerima dong. Kalau aku sih paling kayak bilang, kalau bikin konten lucu-lucuan nggak usah bawa agama dong, gitu. Tanggapan Anda? Aku sih sekarang ya di titik sekarang nih bang, udah nggak ada waktu lagi. Sumpah kalau aku. Karena? Ya habis di perdebatan, nggak gerak. Jadi misalnya. Debat yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Kalau kita ngabisin waktu untuk berdebat soal itu tidak ada waktunya. Itu ada orang debat ngomong kayak gitu kayaknya aku nggak nganggap orang ini bodoh, tapi kita ini beda. Tapi pemahaman begini, pemahamanku begini. Ini caraku. Oh ya udah, kalau kamu nggak seneng sama caraku, ya udah, cari aja referensi yang lain. Setuju. Simpel itu sebenarnya. Tapi kan orang sekarang marah. Ya kan? Nggak nonton kita, subscribe kagak, beli merchandise kagak, dateng konten apa ini? Ada. Terjadi ada banyak dong. Anda ceritakan isi DM Anda. Apa yang terjadi dengan isi DM Anda? Kalau dulu sih pas kasus tuh ya parah sih. Parah. We don't talk about that. Sekarang deh. Setelah Anda tetap ada yang hate nggak, Slim? Ada nggak, Slim? Lu kan udah mencoba banget nih ya. Jadi gini. Muslim is that. Masih ada yang bete nggak? Enggak, Slim. Lu tuh bangsat. Tapi biasanya kalau orang akun real nge-DM secara opini, aku balas kalau itu. Oh mas, maksud saya begini. Kalau cuma follower 3, following 1000, babi lu, agama dibercandain. Itu mas shut the fuck up orang kayak gitu. Aku udah report as spam kalau gitu. Fix. Ya, aku mending kalau dia ngatain nggak lucu loh. Nggak apa-apa, nggak aku report. Pelajaran. Tapi kalau langsung ngaca, saya tidak lucu ya. Babi lo. Apa gitu? Kenapa langsung babi? Kenapa tidak kambing gitu ya? Iya, maksud gua kalau ngomong yang jelas. Gitu. Lu nggak lucu, lu nggak usah bikin konten lagi. Oke, nggak aku hirau kata lu babi lu. Penista agama atau babi lu, agama dipercaya. Tak cek 0. Bikin postingan dulu, baru berargumen. Kalau yang argumen bener aku balas, Bang. Lu balas? Menurut saya cara Anda salah gini. Oh ya nggak apa-apa mas, ini adalah cara saya, referensi saya begini. Gitu aku. Karena akun jelas, orang yang jelas. Iya. Tapi lu berarti lu tuh lebih tertekan dong daripada si Coki. Kita punya tertekan dengan caranya masing-masing. Dan Tretan itu adalah sebuah duo maut ya. Kalau gue lihat lu tuh dua maut sih. Thank you. Lu begini gitu. Maut dalam arti sebenarnya. Mendekati maut ya. Iya kan, udah jurang tuh. Iya. Saya merasa Anda pasti lebih tertekan. Anda mayoritas, Anda harus lebih hati-hati. Tapi saya merasa Anda tidak hati-hati. Anda tetap punya diri Anda sendiri. Gini, sebenarnya kita sejak kasus kemarin kita udah belajar. Meskipun kita sebarbar itu, mungkin ada orang lu berani banget. Iya itu aja pertimbangan, Bang. Pertimbang. Sudah dipertimbangkan. Sudah. Seandainya Anda setuju? Ya ada. Yes. Dia kita mikir juga. Yes.
Ini si bangsatnya ya. Kalau ngepost foto nggak ada aturan nih si bangsat. Saya lihat semua. Saya sampai komen. Anda memang kafir. Aku ini orang filternya apa? Yes. Rokok apa? Rokok filter? Yes. Udah bisa oke, Bos. Kalau oke, Bos, iklannya bukan itu. Apa? Minum kopi tidak bikin kembung. Ya ampun anjing. Torabika Giplus. Dia Pak punya konten Gilus ya? Gilus. Oh iya. Minum kopi tidak kembung. Anda pernah minum kopi tidak kembung? Enggak pernah sih. Coba Torabika. Oh. Jadi kalau ngomongin berbahaya sih, kalau aku mungkin nggak tahu ya, lebih mikir gitu kayaknya. Apalagi setelah menikah ya. Yes. Jadi kalau dia tuh nggak ada filternya udah. Jadi kalau dia misalnya punya pemahaman ini, dia semua konten kalau di preview semua aman. Aman buat gua. Gini aman matamu. Matamu aman. Anda yang tidak aman. Iya, bukan saya doang, semua MLI. Maksudnya kalau ke preview, Coki pasti aman. Kita syuting dimanapun, kita bisa preview. Karena buat gua nggak masalah, tapi kan beda. Nah, iya. Itu loh Cok maksud gua. Kan nggak semua orang nyampe. Nanti gua kasih. Cuma kan kita setelah kasus kemarin kita kayaknya harus mikirin strategi. Iya, kita Indonesia, man. Nggak bisa datang ke medan perang barbar gitu. Kayaknya harus butuh strategi. Jadinya mungkin bukan aku lebih bijak ya, tapi aku lebih berhati-hati lah dibandingkan dia. Dia kalau ngepost foto terus yang lapor istriku itu, Coki kenapa? Langsung tak telepon. Cok, hapus. Lucu bangsat ente. Itu mau ketawa-tawa di penjara bagaimana? Hapus tapi tapi Anda masih punya perasaan itu. Coki, hapus. Iya. Lu ngomong apa sama hapus gitu? Iya, enggak. Masih lucu, Cok. Lucu bangsat. Memang dia benar kafir ya. Aku bilang lucu tapi jangan dulu. Enggak, kalau gue tuh sebenarnya gini, gue sadar bahwa nggak semua orang punya pemahaman kayak gue. Itu maksud gue. Dan gue sadar bahwa it is what it is. Ya kalau udah gitu ya udahlah, mau diapain. Cuman gue tuh punya idealis gue. Idealis gue adalah kalau kita terus memaklumi, lama-lama nggak naik level. Anda emang mau seperti negara apa? Enggak, gue tuh pengen paling enggak Indonesia, ingat. Nih gue kasih tau gue pengen tuh boundary-nya di-push. Batasnya tuh gue pengen di-push dikit-dikit. Seperti apa? Misalnya contoh. Dulu nggak ada yang berani bercandain A. Ini bukan agama ya, maksudnya apapun. Ada yang nggak berani bercandain A. Nggak apa-apa, gue bercandain aja nih A. Anda orang kaget resikonya tapi. Nggak apa-apa. Orang kaget, Tapi nanti lama-lama itu biasa, freedom of speech, kebebasan berpendapat, lama-lama naik. Dan memang harga yang harus dibayar untuk itu dibenci, Nat. Iya, kadang berarti Anda merasa dibenci. Iya, atau nggak disukain. Makanya sebenarnya kalau ada orang bilang, lu Cok kayak persona yang lo tunjukin kayak gini, itu lo untuk cari panggung kan, men. Job gue lebih sepi. Enggak, job gue lebih sepi daripada dia. Karena jalan yang gue pilih. Tapi maksud gue nggak apa-apa karena ini jalan yang gue pilih. Kalau gue pengen cari panggung, gue nggak bikin dengan cara-cara kayak gini. Kalau gue mau cari duit kan sebenarnya gue bikin aja video tiba-tiba misalnya gue nyumbang kemana. Tapi gue dari helikopter. Terjun dari helikopter itu boleh saya tanya nggak? Maksudnya apa ya? Waduh, nggak bisa jawab. Orangnya lagi di. Berarti lu ngerasa nggak sih Cok banyak orang ngomong kayak lu Cok itu apa sih? Ya nggak apa-apa. Lu tuh cari panggung deh. Gue cuma pengen bilang kalau dibilang gue cari panggung sih, jadi gue tuh malah panggungnya ya hampir gak ada. Malah kita harus bikin panggung sendiri. Itu menunjukkan bahwa gue tuh nggak cari sensasi. Tapi gue tuh emang gue begini karena dia begitu. Ada message yang pengen gue sampein. It is what it is. Ya udah nggak apa-apa. What about you? Lu pasti berarti lu lebih tertekan dong. Ini jokes kayak gini tidak bisa diterima semua orang. Ya, akhirnya Anda terima lapang dada. Aku akhirnya jadi filternya dia. Gitu. Makanya kita adalah pasangan yang pas. Dia bisa menjadi filter gue di saat tertentu dan gue bisa ngasih referensi di saat tertentu. Jujur aku juga pengen kayak Coki. Maksudnya orang bukan pengen tidak beragama ya. Maksudnya orang akhirnya naik level. Ini nggak boleh bercandain. Oh ini boleh. Ya kita nggak bisa berharap kita kayak Amerika. Nggak bisa langsung. Ini bukan Hollywood. At least gini, komedi kita disukain, makin meluas. Dan kalau nggak suka, ini minimal. Kalau nggak suka, nggak usah marah. Marah doang boleh lah dalam hati. Marah di sosmed saya boleh. Juga. Jangan datang. Kalau marah nggak usah datang ke tempat kita. Anda nggak pernah
pernah didatangi dong. Makanya minimal jangan begitu deh. Lu nggak suka sama kita nggak apa-apa. Itu bagian dari freedom of speech. Sorry gua potong. Nggak apa-apa. Kalau orang nggak suka sama lu nggak apa-apa. Lu kan tersinggung berdua. Enggak, sumpah enggak. Sumpah lu. Makanya aku bilang dikatain apa nggak lucu. Oke. Sampah apa nggak apa-apa itu. Kafir, sampah, nggak apa-apa, orang gila, nggak apa-apa. Aku sering dibilang, nggak apa-apa. Kamu murtad, yes. Nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa, Cok. Nggak apa-apa. Nah, kalau gua tersinggungan, banyak orang bisa gua penjarain pakai UU ITE. Banyak. Contohnya Contohnya followersnya 0 itu. Oke. Yang tidak ada followersnya buzzer ya. Iya, ada. Tapi maksud gua, pertama, gua nggak suka UU ITE. Nah, menurut gua kenapa, itu Cok? pembungkaman menurut Kenapa? gua. Pembungkaman itu yang kedua. Yang pertama. Dan yang kedua, itu bagian dari freedom of speech. Menurut gua ya, apapun basis argumen seseorang, mau itu wadididau, mau itu valid, yang nggak boleh kita sangkal adalah hak dia untuk berpendapat. Jadi maksud lu gini, Cok, sorry. Ya ngomong aja. Maksud gua gini, jangan tersinggung dong. Ya. Tapi kan yang tersinggung itu lo tahu, kita tidak punya pendidikan yang hebat. Nah, salary yang cukup. Ya wajar dia lo tau gak tersinggung. gara-gara apa? Gara-gara sosmed. Zaman dulu, Nat, orang tersinggung introspeksi diri. Kenapa ya gua baperan? Zaman sekarang orang tersinggung ditemuin lagi sama orang yang tersinggung lain. Bikin paguyuban, bikin hashtag, jadi banyak. Orang tersinggung. Ngumpul di grup WhatsApp. Anda setuju? Setuju dong. Iya, karena sosmed mengalami itu. Orang tersinggung berkumpul. Anda mengalami itu? Iya. WhatsApp grup. Apa yang Anda alami? Enggak, maksudnya WhatsApp grup kayak misalnya ada satu kasus. Ini di grup WhatsApp keluargaku juga misalnya ada satu kasus, pasti langsung oh ya ini nih, ini. Misalnya kita ambil sampel ada 4 orang bude-bude dan tante-tante. Bude dan tante. Itu kalau tersinggung, iya ini, wah ini jangan gini dong. Gitu aja udah membuktikan bahwa kalau ketersinggungan itu disetujui beberapa orang. Lebih berani mereka. Lebih berani. Apalagi di sosmed ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Yes. Itu yang Anda rasakan. Iya. Jadi gini, Cok, sebenarnya gue tuh cukup amazed sama pertemanan lo berdua. Iya. Lu bedanya beda banget sih. Parah, Pak. Lu kurang. Iya. Dia sangat menjunjung keagamaan. Iya. Pas gue gini loh, kok lu bisa cocok ya? Iya. Apa sih poin lu ngeliat dia? Enggak, karena gini, Nat, kalau gua cari orang yang kadang nggak banyak loh yang bisa kayak teman kayak belum banyak. Iya. Gimana? Ya gua percaya perbedaan itu bagian dari kehidupan. Yes. Dan kalau kita cuman pengen bergaul sama tanda kutip kaum kita, kita nggak akan pernah level up karena referensi kita tuh akan selalu itu aja. Muter. Betul banyak, Nat. Pelajaran-pelajaran yang bikin gue, oh ternyata gini, ternyata gitu, gue dapet karena gue ketemu sama orang yang beda kayak dia. Jadi kalau kita mau naik secara karya atau secara manusia yang lebih baik, temen lo tuh harus lo luasin, jangan itu aja. Jangan A harus nama A, B ambil. Dan A B C ini lu temenin. Gue temenin. Dan semakin banyak gue kenal orang dengan apapun background mereka, apapun pekerjaan mereka, gue jadi less judging. Sumpah. Gue jadi nggak pernah ngejudge iya, tapi biasanya kalau ngejudge itu setelah kalau ini orang udah bener-bener anjing baru gue judge. Tapi kalau belum sih enggak. Siapa yang anjing itu? Enggak, maksudnya kalau udah personal gitu. Kalau dia udah menunjukkan, berarti banyak yang menganjing-anjing ya Anda. Banyak dong. Nggak, tapi gue tuh jarang. Kayak misalnya contoh gini, gue kalau mau nyerang, gue sama Muslim, ini prinsip kita. Kalau mau nyerang orang, kita serang argumennya atau karyanya. Tapi personalnya enggak. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya contoh, gue sebel misalnya sama KKI misalnya. Iya, gue sebel sama KKI. Tapi gue sebel karyanya. Kenapa karyanya? Apa yang salah? Karena kalau nggak gini, Hei, apa yang salah? Gini ya. Dia bikin konten kependem pasir. Anda bertanya apa yang salah? Gila. Salah itu. Kita berpikir buat viral. Iya. Dia tidak berpikir buat viral. Nah, itu yang saya benci. Tuh orang becak kok bisa viral ya. Nah, makanya gue bilang gini, ini stance gue ya. Gue berkali-kali bilang sama Muslim, gue kalau karya, gue nggak cocok sama karyanya KKI. Tapi kalau personal secara KKI, gue respect. Kenapa? Karena terlepas dari keterbatasannya, dia masih mau berkarya. Tapi kalau ngomongin karyanya, nanti dulu itu lain cerita. Ngerti nggak lo maksud gue? Gini, gue menghargai dia sebagai manusia. Human being, man. Maksud gue boleh nggak setuju dengan apa yang lo omongin, tapi hak lo untuk ngomong, gue bakal bela mati-matian. Lo? Gue sih kayak gitu. Lo? Sama, Bang.
Lu berarti gak suka karyanya Keke dong? Iya. Dia orang beca. Kata temennya dibayar 200.000. Gua sama Muslim udah pernah bilang, ya, itu bintang video klip Keke itu harusnya dibayar lebih. Kenapa? Lo itu apa namanya? Buat ke psikiater banget. Karena dia kan mungkin diajak ayo syuting. Paling nggak viral. Begitu 50 juta orang. Ada yang melihatku pakai baju Jepang. Aku stres. Loh, kita mau ngatain, bercandain karyanya, orang akan bilang hargai dong karyanya. Nggak bisa, men. Nih, gua kasih tahu nih. Gua harus menghargai orang. Nih, gua menghargai karya. Nggak, gua kasih tahu. Ada ini menurut gua argumen tolol banget. Ada orang bilang kayak gini. Tapi kan lo nggak tahu dia sudah berusaha untuk bikin karya ini. Hargai dong usahanya. Nggak bisa. Kalau karya yang dihargai karyanya. Bukan usahanya. Nggak, berarti gini dong. Menurut Anda karyanya kurang. Ya kurang aja. Oh, kurang. Apa yang kurang? Iya nggak cocok buat nggak cocok buat lu. Iya. Bukan buat publik. Lu? Emang ada publik yang cocok sama karya? Ada. Tapi kan dia 50 juta. Ya itu siapa tahu orang yang nggak seneng 50 juta. Iya serius. Kita kan nggak punya algoritmanya. Kita nggak bisa punya data. Tapi trending nomor 1 Anda aja MLI kalah. Nggak pernah, kita jarang. Satu-satunya gua sama Muslim trending nomor 1 tuh waktu collab sama Jovi Dovi di rap battle. Epic rap battle. Itu satu-satunya. Ngomongin mereka kan lagi ngebahas soal YouTuber artis. Campur YouTuber pure yang sudah menjadi teman Anda sekarang. Ya. Saya berdiri di 2 kaki, Pak. Iya. Oke, sebenarnya lu tuh orangnya idealismenya tinggi lagi. Iya dong. Gila lagi lu sebenarnya. Iya. Lu gini loh. Perspektif lo soal argumen artis jadi YouTuber. Kalau aku enggak. Sorry ya, YouTuber jadi artis juga ganggu sih. Iya. Memang. Gua iya dong. Iya dong. YouTuber ngapain masuk ke TV? Lu YouTube aja anjing. Gini, kalau ada artis jadi YouTuber, aku nggak keberatan. Lu jujur nih ya? Jujur nggak keberatan. Tidak keberatan? Keberatannya itu paling karena mereka membawa penonton TV ke YouTube. Jadinya kan gini, YouTube adalah platform lain selain TV untuk berkarya lebih bebas. Tapi gara-gara artis ini yang jadi YouTuber, mereka membawa penonton TV ke YouTube. Jadi Anda tidak suka itu? Bukan tidak suka ya, tapi lebih kepada resah karena saat mereka nonton MLI misalnya. Kaget mereka. Kok YouTube begini? Ya Anda ngapain di sini? Itu poin Anda. Iya, jadi penonton habit TV yang mungkin ya aman-aman tadi seperti jadi gembel, nggak ada yang salah jadi gembel. Nggak ada yang salah, tapi penonton tadi begitu nonton kita ngatain ini. Dia tidak nyampe. Udah tidak nyampe, marah lah. Udah kalau nggak nyampe ya udah. Stop. Jangan nonton. Nggak usah marah. Banyak yang marah. Iya di YouTube kok begini atau ini konten apa nggak mendidik. Kalau mau nonton Mbak Imbong di YouTube nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kalau ada majelis lucu Anda lingkarin. Di report, di unsubscribe atau gimana di nggak apa-apa. Not interested. Mas kok gini Muslim kan berarti ada 2 persepsi dong. Ada yang nonton TV, tiba-tiba YouTuber jadi nonton YouTube. Anda tidak suka kenapa nonton TV jadi nonton YouTube. Tapi artisnya tidak salah dong. Nggak salah. Saya kan berdiri di 2 kaki dong. Saya ada di net, saya di trans. Anda tidak bete dong. Enggak. TV lu juga TV yang oke kok. Oke dong. Berarti Anda menyalahkan penontonnya dong. Lebih pada poinnya para penontonnya. Kalau mereka berada di YouTube, konten yang nggak disuka, ya udah biar aja. Tonton. Kenapa lu kritik nggak mendidik gitu? Iya, kalau dalam hati terdalam mungkin gara misalnya konten gembel jadi trending, konten bukan KKI termasuk konten deep web sih. Kalau konten-konten artis yang di YouTube jadi trending paling ada perasaan, wah ini kita harus bikin yang lebih. Kita malah terpacu loh. Stop, berarti lu bete dong kayak. Ini artis udah di TV X masuk gitu X. Lu bete nggak? Jujur, lu bete-nya tuh karena kita tidak bisa masuk TV. Mereka bisa. What about you? Kalau gue gini Nat, gue ngelihatnya it's a challenge yang menyenangkan. Itu bang. Gue ngelihatnya ini challenge yang menyenangkan. Aku klarifikasi lagi. Keselnya tuh kesel ke arah positif. Kesel anjir nih kok orang bisa trending. Berarti kita harus bikin lagi. Itu bang. Kan banyak YouTuber yang ngerasa, ih anjing udah artisnya kurang, masuk gitu trending. Balik lagi sih, menurut gue kalau buat gue sih gini. Sebenarnya siapa yang salah? Penontonnya. Nih, gua kasih tahu. Artis TV-nya apa siapa? Nih, gua kasih tahu nih.
Jovi Dovi pernah membuktikan kepada kita semua. Apa tuh? Konten yang bagus bisa kok trending nomor 1 dengan view puluhan juta. Dan berminggu-minggu. Zaman dulu. Enggak, itu sekitar setahun yang lalu. Jadi berarti ada kesirikan loh. Bukan. Jadi mentang-mentang artis masuk bukan. Jadi maksud gue gini. Kalau lu mau lo YouTuber lama, tapi kalau lu put your hearts into it, dan lu memang bener-bener brainstorming dan yang lain-lain, algoritma itu bisa dikalahkan. Tapi capek. Jadi kalau mau trending nomor 1, effortnya tidak segampang dulu. Sekarang YouTuber yang dari awal masih bisa trending nomor 1, tapi effortnya 100 kali lipat. Tapi sehingga gua rasa kefrustrasian itulah yang membuat mereka akhirnya jadi gelap mata dan menyalahkan lingkungannya. Padahal sebenarnya mereka bisa kok, tapi tinggal put effort yang. Tapi kayaknya mereka capek. Kalau ada artis masuk YouTube, gua ngeliat anjing nih kontennya apa sih? Lucu buat gua sama Muslim. Seperti ATM. Ya lo ngerti lah. Apa maksud Anda ATM? Ya, jadi gue tuh malah bisa jadi konten buat gue. Itu satu. Terus yang kedua, ini adalah challenge buat gue dan Muslim gimana caranya menaklukkan algoritma ini. Itu maksud gue. Dan gue tuh seneng sama Muslim kalau dikasih sesuatu tuh yang ada excitementnya, ngerti? Anjing nih challenge-nya gimana gitu. Terus yang ketiga, gue dan Muslim udah berdamai dari dulu. Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Itu poinnya. Sehingga akhirnya gue udah akan buat gua sama Muslim, video kita trending 20, kita udah seneng. Karena memang mungkin dengan gaya komedi kita maksimalnya di situ. Dan gua nggak nyalain orang, Pak. Sekarang ya itu jadi konten buat gua aja. Untuk gua obrolin. Berarti Anda tidak menyerah? Enggak, gua nggak. Karena kan banyak YouTuber yang menganggap kayak artis ngapain sih masuk YouTube? Kurang lo. Sorry ya. Menurut gue YouTuber juga banyak yang kurang. Emang yang ngomong artis masuk YouTube kurang, lu kurang. Lah yang subscriber paling banyak juga kurang. Kenapa seolah-olah artis masuk YouTube kurang? Kalau gue mau jujur, Nat, yang membuka pintu artis-artis masuk YouTube, menurut gue yang subscriber paling banyak Mr. Atta. Karena gini, kan artis nih. Pertama, YouTube kayak gimana sih? Dia lihat nih kontennya. Dia lihat gerobak rumah. Jadi gembel. Terus gini. Akhirnya kan, ini mah yang di TV. Yang gini aja subscribernya banyak, berarti gue bisa dong. Ya nggak salah dong. Nggak salah dong. Sama sekali nggak salah. Apa salahnya? Don't hate the player, hate the game. Lu kalau misalnya mau What about you? Apa, Bang? Lu bete nggak? Tiba-tiba ada artis yang udah eksis di TV masuk ke YouTube trending. Masuk ke gini loh. Yang ngatain YouTuber pun juga. Nat, gue kencing dulu bentar ya, Nat. Gak apa-apa, lu kencing. Gue ngomong lagi. Lu bete nggak? Nih gue jujur ya, lu bete nggak ada artis TV ya? Dulu bete tiba-tiba masuk ke YouTube. Dulu awalnya sih bete. Kenapa? Karena ya Allah ngapain sih nih orang-orang. Selain tadi karena membawa culture penonton, terus juga jadi ngerusak trending sih, Bang. Coki itu udah ganti trendingnya Amerika, Bang. Ya kan? Tapi ya karena begitu aku lihat trending, isinya ya itu-itu aja tuh sebenarnya awalnya kesel. Anjir nih makin susah nih di YouTube. Kok artis masuk ke YouTube? Dulu kita tuh lawan sesama YouTuber aja susah, Bang. Lawan Ricis, lawan Sarah Wijayanto, lawan Atta. Susah. Itu kan mereka yang di trending-trending. Tiba-tiba masuk nih. Ditambah lagi PR kita, Bang. Itu di awal jujur kesal. Tapi ya lama-lama, enggak, ini orang harus kita jadiin challenge sih. Itu menurut lo sih? Iya, maksudnya kayak ini nggak bisa kita marah-marah doang tapi nggak ada usaha, nggak berkembang, itu nggak bisa. Kan lagi zaman tiba-tiba YouTuber bete nih. Lo kan berarti lo gede di YouTube. Tiba-tiba kayak artis ngapain sih masuk YouTube? Bangsat lo anjing. Iya dong. Banyak teman Anda. Walaupun saya akui banyak yang kurang. Tapi gini statement saya, emang YouTuber juga nyampe semua. Iya, Bang. Ada banyak juga yang nggak nyampe kok. Tidak dong. Tidak. Kok YouTuber tiba-tiba merasa kayak terganggu ya artis masuk YouTube? Emang Anda nyampe ya? Enggak. Lo ngerti nggak poin gue? Gue paham. Sebenarnya gue juga agak tersinggung. Emang kenapa artis masuk YouTube? Ya kalau bersaing sehat aja. Mau jual mobil, jual emas, ya kalau trending kan ya aja. Kalahin gue dong. Ya makanya gue bilang. Statement Anda sebagai YouTuber sejati. Aduh, Nat, gue tuh nggak ngerasa gue adalah YouTuber, Nat. Bahkan gue dan Muslim mengatakan bahwa diri kita adalah YouTuber. Kita malu, Nat. Karena buat gue
gua dan Muslim tuh hanya menggunakan YouTube sebagai salah satu platform biar orang tahu, halo saya masih hidup. Dan maksud gua kan kalau kita mau cari akar permasalahannya adalah yang membuat itu bisa trending kan algoritma YouTube. Algoritmanya yang salah dong. Iya, ada banyak faktor tapi salah satu faktor terbesarnya algoritma. Enggak. Itu kayak misalnya gini, kenapa lo jadi benci YouTube-nya? Mungkin dia akhirnya jadi ngerasa dulu nih ini adalah throne gua. Dan sekarang throne gua diambil. Lo harus ngerti ada post power syndrome. Dan itu yang gua nggak ngerti. Dan kita harus bisa gimana ya jelasinnya? Coba. Gua jujur ya, kalau ada orang yang terlalu menyinggung artis masuk TV, gua tersinggung. Tapi gua akuin artis yang masuk ke YouTube juga kurang. Ada. Cuman gua nggak pengen memilih yang ngomong itu juga nyampe. Kalau menurut gua pemahaman melahirkan pemakluman. Itu. Nih gua kasih tahu nih alasannya kayak gimana. Mungkin dulu gua nggak tahu apakah statement gua benar atau enggak, tapi paling nggak ini yang gua pikirin. Jadi dulu orang-orang yang tidak bisa masuk TV akhirnya pengen mencari platform lain supaya mereka bisa mengeluarkan karyanya. Jadi pada saat itu mungkin buat orang-orang ini mungkin YouTube ini adalah surga mereka. Karena mereka tidak bisa masuk TV karena ada requirement tertentu. Tapi akhirnya mereka bisa dicintai dan bisa disukain karena ada YouTube. Di YouTube. Ini kita nggak ngomong apa yang dia pikirkan benar atau enggak, tapi kita mencoba memahami kenapa mereka kayak gitu. Kenapa menurut Anda? Ya akhirnya mereka merasa rumah mereka tuh diambil. Yang sebenarnya balik lagi kayak gue bilang, don't hate the player, hate the game. Anda setuju? Setuju banget. Iya, don't hate the player, hate the game. Aku udah bilang tadi bahwa di awal-awal kita emang kesel. Itu it is what it is, Nat. Kita nggak bisa rubah, Nat. Itu kayak ya it is what it is gitu. Ya paling sekarang yang gue lakuin, ya betul, gue bener. Sekarang pilihannya dua. Lu mau keren atau lu mau kaya? Ada orang-orang tertentu yang bisa keren dan kaya. Ada. Siapakah itu? Ada. Menurut Anda nih? Menurut gua, Nat, ini masih idealis dan dia dapat. Agung Hapsah. Menurut Anda? Agung Hapsah ya nggak sekaya. Nggak, tapi kaya dalam arti dia lebih makmur dibanding orang pada rata-rata ya. Kayanya bukan kaya banget ya. Kalau menurut gua Agung Hapsah, kenapa? Dia keren. Dia tetap idealis. Dan dia nggak ikut drama-drama, Pak. Berarti menurut Anda dia nyampe. Dia nyampe. Anda setuju? Kalau aku sih yang kaya dan keren itu Chandra Leo sih kayaknya. Chandra Leo. Aku nggak tahu dia dengki apa enggak ya. Maksudnya kayaknya di konten dia nggak ngeritik YouTuber artis sih kayaknya. Artis YouTuber yang aku tahu ya. Walaupun ngeritik cuma sebatas it's a jokes ya, it's okay, nggak apa-apa. Sampai yang beneran benci banget atau gitu. Kayaknya sih begitu. Berarti ada Chandra Leo dan Anda Agung Hapsah. Itu penutupan kita sih. Thank you, Nat. It's nice to meet you. Likewise. Gue senang banget. Likewise. Thank you, man. Sama-sama, Nat. So, bye-bye. Dadah.